Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Semoga kita selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Erlin Citra Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 1 Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam sehingga anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Selama ini saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidikan harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Akan tetapi saya sadar bahwa setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid sebagai subjek anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengerjakannya sesuai kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Tapi saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya baru paham bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Saya juga beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Ternyata dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik, khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menambahkan budi pekerti. Setelah saya memahaminya, di sini saya akan menerapkan pemikiran KHD di kelas, yaitu membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas saya. Yang kedua, di sini saya akan mendesain kelas menjadi lingkungan kaya teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Ini ada beberapa contoh kelas nyaman dan kelas menyenangkan di kelas saya.
Anak tidak melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya pribadi. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten? Seperti guru itu sebagai sosok yang digugu lan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sung Tulodo. Dari depan, saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangun karso, di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat. Serta tutwuri handayani, yaitu dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dasar-dasar pemikiran KHD harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi KHD. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.